Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum sistem pendukung keputusan. Kali ini adalah praktikum pertama. Praktikum pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengenalan solver. Nah, untuk solver sendiri adalah suatu program penyelesaian masalah pada Excel untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti pemrograman linear, pembelian, penjawaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Solver secara default tidak ditampilkan ketika menjalankan Excel. Untuk menambahkan solver, masuk ke option Office dan pilih Add-in. Nah, kita langsung saja ke Excel-nya. Oke, sebelum kita menggunakan Excel, kita akan menambahkan fitur yang ada di Excel agar muncul solver seperti di sini. Caranya, ketik File, Option, kemudian Add-in. Nah, kemudian pilih Excel Add-in, Go, kemudian centang solvernya, kemudian di OK. Oke, langsung saja ke langkah praktikum. Yang pertama adalah ada sebuah kasus di sini. Seorang pedagang disket memiliki 4 toko. Di 4 toko membutuhkan disket dalam jumlah besar untuk dijual per bulan. Pedagang memberi disket pada 3 hari, 3 pabrik dengan harga yang berbeda. Lihat tabel penawaran per 1000 disket. Untuk mendapatkan biaya yang minimal dari pabrik, nama setiap toko harus dapat membeli disket. Nah, yang pertama, ketika pabrik 1, pembelian toko 1 adalah 50, sesuai dengan datanya. Nah, kita membuat 2 tabel. Tabel yang pertama ini adalah tabel penawaran dari per 1000 disket. Nah, kemudian di tabel kedua ini adalah pemberian kontrak per 1000 disket yang nantinya kita akan solver, yang nanti akan muncul total biaya yang dibutuhkan dari semua pemesanan yang dilakukan dari setiap toko dari pembelian pabrik. Nah, ini pertama adalah kita kosongkan dulu semuanya dari baik toko 1, 2, 3, dan 4, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, sampai tokonya juga. Dan kemudian total penjualan ini adalah jumlah dari pabriknya ini. Ketika pabrik itu akan memberikan ke beberapa toko, misalnya toko 1, 2, 3, dan 4, itu totalnya berapa. Dan satu pabrik 1 hanya menyediakan 25 persediaan yang dapat diproduksi. Kemudian pabrik 2 juga dijumlahkan dari masing-masing toko dan persediaannya adalah 32. Dan kemudian pabrik 3 juga adalah persediaannya adalah 26. Dan untuk total pembelian ini adalah dijumlah dari masing-masing toko. Nih. Dari masing toko 1 berapa pabrik 1, pabrik 3, kemudian toko 2 berapa. Dan kebutuhan dari setiap toko ini adalah segini. 21, 25, 17, dan 16. Kemudian total biaya itu adalah untuk mengetahui jumlah dari sebuah perkalian yang namanya sum product. Nanti kita akan mengetahui jumlah dari apa yang harus kita bayarkan itu dengan jumlah berapa. Nah, ini adalah nanti menggunakan total biaya menggunakan sum product. Sum product diambil dari sampelnya adalah pabrik 1 dengan toko 1, dan kemudian toko 4 yang paling akhir dengan pabrik 3 sampai E6. Kemudian dibandingkan dengan B10, kita kalikan dengan B10 sampai E12 di sini. Nah, sum product. Nah, kita langsung saja masuk ke solvernya. Kalau udah di sini adalah kita klik menu data, kemudian solver. Nah, di sini. Di sini kita targetkan adalah set objektifnya adalah mengetahui B15. Ini adalah kita mencari total biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian by changing variable cell. Variable cell yang kita gunakan untuk variabelnya tadi itu adalah sel B10
sampai E12. Karena kita akan menghitung berapa sih masing-masing toko dan pabrik ini didapatkan gitu. Nah, itu kita pakai variabel di sini. Kemudian adalah constraint. Constraint ini diambil dari total pembelian tadi, B berapa ini? B13 sampai E13 akan dikalikan dengan B14. Kebutuhannya, total pembelian akan dikonstrain dengan kebutuhannya tadi. Kebutuhannya di sini. Kemudian F10 dari total penjualan ini kita akan konsen ke persediaan. Nah, ini kita akan ke persediaan. Kemudian kita pilih GRG non-linear karena ini adalah linear programming. GRG non-linear. Kemudian pilih option. Nah, ini konsep precision-nya adalah segini. Terus integrity optimality ada 5%. Kita masuk ke GRG, adalah 0,001. Population size-nya kita isi 100. Nah, oke, kalau udah langsung di OK. Nah, kemudian klik solver. Kita pilih sensitivity. Nanti sensitivity itu adalah menghasilkan report yang nanti berupa data baru atau sheet baru yang memunculkan dari hasil pembelian tadi. Nah, ini kita muncul. Nah, di sini tertera bahwa final value-nya ini berapa. Ketika pabrik toko 1 adalah 21 dengan gradiennya 0. Karena di sini kenapa 0? Karena toko yang lainnya itu tidak mendapatkan dari pabrik 1, karena hanya dia total penjualan dari pabrik 1 itu sebesar 21 dari masing-masing toko. Nah, ini kan dari pabrik 1, toko 2 akan 0 karena sudah diisi di toko 1. Kemudian toko 2, pabrik 2 di toko 3 dan toko 4 adalah 16. 16 ini adalah 32. Tidak melebihi dari persediaan karena total penjualnya adalah 32. Dan di sini pabrik 3 25 tambah 1 26 tidak melebihi dari persediaannya. Nah, dengan keseluruhan total yang biaya adalah 4.470. Nah, ini adalah jumlah total biaya yang harus dibutuhkan untuk pembelian disket tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin langsung ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.